Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Pertama, menggunakan masker saat berada di luar lingkungan, khususnya di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kedua, berolahraga secara teratur seperti bersepeda, lari, berenang, sepak bola, bola basket, dan lain sebagainya. Ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, beristirahat yang cukup dan tidak tidur waktu larut malam. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Keenam, menanam pohon di lingkungan sekitar seperti mendirikan ruang terbuka hijau agar udara sekitar terasa sejuk. Yang ketujuh, berobatlah ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Apa hal yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Ayo, buatlah sebuah jadwal seperti olahraga rutin untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Selanjutnya, merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Rokok banyak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Pertama, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Kedua, mempercepat kematian sel-sel tubuh dan menurunnya daya tahan tubuh. Bahaya dari rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif saja, melainkan juga perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang bukan perokok, namun ikut menghirup asap rokok yang berasal dari embusan asap rokok dari si perokok. Bahaya yang ditimbulkan oleh perokok pasif juga sama bahayanya dengan perokok aktif. Pada beberapa pembelajaran yang lalu, kamu mungkin telah diminta membuat poster tentang menjaga kesehatan alat pernapasan, seperti poster yang ada di hadapan kalian ini. Ya, ini adalah salah satu contoh poster untuk menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster tersebut. Nah, bagaimana cara membuat poster yang menarik? Cara membuat poster yang menarik, yang pertama adalah kalimat dalam poster itu harus singkat, jelas, dan padat. Kemudian, kita harus menambahkan gambar yang sesuai dengan tema pada poster. Dan yang ketiga adalah mewarnai poster tersebut dengan warna yang cerah. Mengapa memilih warna yang cerah?
karena warna yang cerah ini akan cenderung menarik orang untuk melihat poster tersebut. Nah, salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah merokok. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat berbahaya ini tidak hanya akan masuk ke tubuh orang yang merokok, tapi juga bisa masuk ke tubuh orang lain yang ada di dekat si perokok tersebut, yang menghisap asap rokoknya. Jika terkena zat-zat dalam rokok dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama, paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Berbahaya sekali ya rokok ini. Nah, berikut beberapa bahaya rokok. Yang pertama, seseorang yang merokok akan mudah terserang penyakit lumpuh otak. Kemudian, beresiko mengalami kanker paru-paru. Kemudian, orang yang merokok juga menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Serta, rokok juga mempercepat kematian sel-sel tubuh seseorang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah kamu tentang cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Sebelum membuat cerita bergambar, sebaiknya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Contohnya, menyiapkan kertas atau buku gambar, menyiapkan pensil, penghapus, penggaris, serta alat untuk mewarnai. Alat pewarna ini bisa krayon, pensil warna, atau cat air. Untuk membuat cerita bergambar, ada beberapa tahapan yang harus kamu lakukan. Apa saja tahapannya? Tahapan membuat cerita bergambar yang pertama adalah menentukan dulu tema dari ilustrasi atau gambar yang akan dibuat. Tentukan dulu ya temanya apa supaya tidak bingung. Kemudian, setelah itu menentukan objek yang akan digambar. Siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah menentukan dua hal ini, membuat sketsa gambar menggunakan pensil terlebih dahulu. Selanjutnya, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar akan tampak lebih sempurna. Jika diperlukan, kamu bisa menambahkan balon kata. Dan jika semuanya sudah, tebalkan sketsa dan warnai gambar menggunakan alat mewarnai yang kamu kuasai.